Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktu Ini Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Kita Harus Melayani Tuhan dengan Benar. Mari sama-sama kita baca 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sekalipun Paulus adalah murid dari Gamaliel, seorang guru besar atau rabi Yahudi yang sangat terkemuka di zaman itu, tetapi ia tidak memberitakan Injil dengan istilah-istilah teologia yang tinggi, yang sulit dimengerti oleh jemaat awam, atau memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa puitis yang dapat membius para pendengarnya. Tapi ia memberitahukan Injil dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti, sehingga firman Tuhan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, namun yang terutama inti pemberitaan Paulus adalah tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mati dan disalibkan untuk menebus dosa kita umat manusia. Hal ini memang perlu dipertegas, karena ada banyak hamba Tuhan ketika melayani pekerjaan Tuhan yang menjadi fokus pemberitaan adalah diri sendiri, bukan pribadi Tuhan Yesus. Jadi tujuan pelayanannya adalah mencapai popularitas, kemegahan diri sendiri, mengedepankan pribadi sendiri. Berbeda sekali dengan tujuan Paulus memberitakan Injil, yaitu supaya jemaat mengenal pribadi Kristus, lebih lagi mengalami jamahan kasih Tuhan, hidup melayani dan menteladani Kristus. Rasul Paulus rindu jemaat Korintus benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kunci utama keberhasilan pelayanan Rasul Paulus adalah kerendahan hati. Saya ulangi, kerendahan hati. Tak pernah ia malu menyampaikan kekurangan dan kelemahannya di hadapan jemaat. Ia justru menunjukkan bahwa ia tak pernah menganggap dirinya paling hebat, paling benar, atau paling suci. Rasul Paulus berusaha sedemikian rupa supaya pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak fasih bicara firman, tetapi berusaha menjadi pelaku firman dan teladan bagi jemaat. Karena itu ia tidak melayani dengan sembarangan atau asal-asalan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sadar bahwa melayani Tuhan adalah pekerjaan roh, Rasul Paulus selalu mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus dalam pelayanannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di setiap pelayanan kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena sampai saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu. Bapa, beri kami hati seturut akan firman-Mu, melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh,
Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jamah kami agar kami mengalami jamahan Roh Kudus, dan kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, ajar kami seperti Rasul Paulus yang tidak hanya fasih bicara firman, tetapi berusaha menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.